Oke, kembali di YouTube channel Instrat, tapi kali ini dengan program yang baru. Kami beri nama Formasi 582. Itu Bos Henry ya? Ya, betul. Nah, Formasi 582. Ini jadi khusus... pertanyaan kuis. Apa itu 582? Apa itu 582? Biasanya kan 443, 442, ya 343. Kalau 582. Apa 582, Bos Henry? Yang bisa nebak dapat apa nih? Langsung aja lu jelasin 582 apa. Ya, jadi 582 karena itu adalah jumlah pilkada yang ada di Indonesia tahun 2024. Jadi kita kemarin baru nanti ya tanggal 20 kita akan menyelesaikan semua rangkaian pemilu presiden, legislatif dan DPD. Nanti tanggal 20 Maret ini. Nah, kemudian dilanjutkan dengan rangkaian pemilihan kepala daerah atau pilkada di penghujung akhir tahun 2024. Nah, jumlahnya ternyata kalau di jumlah itu total pilkada baik di pemilihan gubernur, pemilihan kota wali kota dan pemilihan bupati itu jumlahnya 582. 582 serentak. Iya, terbesar sedunia. Terbesar ya. Pilkada, mungkin kan pilkada cuma di Indonesia kali ya. Jadi, tapi ini pertama kalinya serentak seluruh Indonesia ya. Kalau seluruh Indonesia. Ya, sebelumnya kan di 2020 ada beberapa kota kabupaten misalnya, di tahun berikutnya ada lagi gitu ya. Dan direncanakan 27 November 2024 itu adalah hari pencoblosan. Hari pemungutan suara. Pemungutan suara di 582 wilayah. Artinya gini loh. Nanti ada yang double. Ada yang double. Jawa Barat misalnya. Dia pemilihan gubernur sama pemilihan bupati atau wali kotanya. Ya, ada yang double Jawa Barat. Ada juga yang sendirian. Ada yang sendirian. Misalnya kota kabupaten di Jogja. Kota kabupaten di Jogja karena pilgubnya enggak. Karena daerah istimewa tidak ada pilgub. Atau misalnya Jakarta. Dia cuma pilgub doang, nggak ada walkot. Kalau tidak jadi ditunjuk oleh. Jadi nggak jadi ditunjuk. Jadi tetap pilkada. Oke. Sebab tapi pilwakotnya dan pilgub. Jadi orang udah dua kan. Ridwan Kamil lawan Sahroni. Taunya umrohnya banget. Oke, jadi karena itu kita kasih nama Formasi 582. 582. Jadi podcast kita ini akan membahas rangkaian pilkada serentak 2024 mulai dari Maret ini sampai nanti di akhir puncak pemungutan suara di 27 November 2024. Betul. Nah, berbicara tentang pilkada, Bos Henry. Yang tadi ya, ini pilkada serentak pertama kali. Betul. Nah, kemudian yang menariknya kan DPT-nya didominasi oleh usia pemilih muda ya. Mirip-mirip sebenarnya demografinya sama yang kemarin. Mirip dengan yang Pilpres 14 Februari. Oke. Karena kan DPT-nya belum berubah. Tapi yang ulang tahun 17 tahunnya di Maret April ini kan harusnya nanti ya, masuk lagi. Nambah berarti ya. Nah, anak-anak muda ini kan nggak tahu sejarah pilkada ini. Mungkin bisa diekspor dikit. Ya, jadi kalau pilkada ini sebenarnya munculnya di era reformasi. Pasca reformasi. Jadi pun bukan berarti reformasi terjadi 98 99 langsung pilkada. Nah, jadi kita pernah melakukan pemilihan dulu di sempat. Kalau sebelum reformasi kan ditunjuk. Kalau sebelum reformasi ditunjuk langsung oleh presiden. Untuk gubernurnya ditunjuk oleh presiden. Gubernurnya. Terus kemudian juga wali kotanya. Dan memang artinya gini loh, dia memang penunjukan, pure penunjukan, tidak ada tidak elected, nggak ada pemilu untuk dua posisi tersebut, kota kabupaten maupun gubernur. Nah, pasca reformasi 98 ada reformasi pemerintahan, sistem demokrasi dan sebagainya, akhirnya pernah kita ditunjuk oleh DPR. Voting oleh DPRD lokal, DPRD kota kabupaten terkait, ya, diusulkan dan kemudian dipilih. Nah, terus kemudian akhirnya benar-benar
di Pilkada langsung. elected lah, pilkada langsung. One Misal man, contoh one vote. Jawa Barat itu kalau nggak salah Pak Ahmad Heriawan itu produk pertama elected 2008. 2008. Nah, Ahmad Heriawan ya, Ahmad Dede Heriawan. Yusuf. Nah, Ahmad Heriawan Dede Yusuf itu produk elected pertama. Oke. Jadi masyarakat milih itu pertama kali. Nah, Sebelumnya DPR dan Setiawan. nah, dari 2008 itu kan pilkada langsung, tapi belum serentak ya. Belum. Jadi Kalau Jakarta berarti Pak Fauzi Bowo ya. Bowo ya. Iya. Ya, Oke, Fauzi ya Bowo. kan sebelumnya Sutioso masih DPR. Ya, oke. Nah, itu jadi secara pilkada. Terus kita akan membahas sedikit tentang hal-hal yang unik di pilkada ini. Tadi jumlah pilkada sudah 582, terdiri dari pemilihan bupati, wali kota dan gubernur. Nah, menariknya karena Indonesia luas, ada provinsi yang jumlah pemilihnya lebih kecil dari kota kabupaten. Iya. Nah, maka sebenarnya juga ada kota kabupaten yang jumlah benar, pemilihnya ngalahin provinsi kan ya. Jadi lucu ini, ada orang yang cuman menang misalnya beberapa puluh ribu suara, dia sudah bisa jadi wali kota. Atau jadi gubernur malah jadi. Atau bisa jadi gubernur ya. Nah, Kayak Kaltara nih. Malah di Papua lebih kecil lagi. Papua itu provinsi baru ya. Iya, Papua Selatan misalnya 367 ribuan orang 367.000 DPT ya. Itu udah bisa jadi gubernur. 367.000 DPT, berarti minimal setengahnya udah jadi gubernur dong harusnya ya, 100. Kan kalau kita punya rumus, kita di Insight biasanya ada rumus, dan rumus ini biasanya banyak diterapkan di konsultan atau lembaga lain. Jadi kan dari 100% DPT biasanya 30% yang nggak hadir. 70% partisipasi. Jadi 30% partisipasi sudah oke lah. Terkadang bisa sampai 80% ya, tapi 70-80%. Iya. Nah, misalnya 70% dari 367. Kira 260-an. Nah, itu dibagi dua. Bagi dua atau bagi tiga kurang lebih. Bergantung jumlah calon. Jumlah Berarti calon menang ratusan ribu, dia sudah bisa jadi gubernur ya. Sementara di Jawa Barat kemarin ada yang dapat suara ratusan ribu baru jadi DPR doang gitu. Atau Komeng. Komeng maju gubernur Jawa Barat. Komeng mungkin dia bisa jadi gabungan gubernur. Gabungan provinsi, pilkada, semua suaranya Komeng. Iya. Jadi tadi Papua Selatan ya. Papua Selatan itu paling kecil, terus kemudian kita juga ternyata ada DPT yang paling kecil. Apa kota, kabupaten? Tapi dia tingkat kota, yaitu wali kota, kota Parepare. Parepare ya, Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Itu terkecil ya? 106.000 orang. DPT-nya 106.000 ya. Nah, jadi kalau itu menang 50.000 suara jadi wali kota. Ya kan berarti kan 100% ya. 100%. Kan 70%. 70.000. Partisipasi 70.000. Anggap dua calon bagi dua lah. Bagi dua. 35.000, maka dia jadi wali kota. Unik nih ya. Sementara ada kayak Kabupaten Bogor misalnya ya. Kabupaten terbesar se-Indonesia dia. Nah, ini lawan. Kabupaten Bogor itu terbesar se-Indonesia. Jadi bahkan ya untuk ukuran kota kabupaten dia terbesar se-Indonesia, paling padat kalau paling cuma 3 jutaan kalau 3 jutaan betul. Nah, dari jumlah itu ternyata dan luas wilayahnya besar banget. Besar banget. Yang kedua itu sebenarnya tapi dia nggak melaksanakan elected ya, itu Jakarta Timur. Iya, karena ditunjuk sama gubernur karena Jakarta. Nah, nanti berubah jadi dari DKI jadi DKJ. Nah, ini itu juga paling besar. Nah, maksud saya gini, memang konturnya berubah, ini kadang mempengaruhi. Menurut gue ya, itu mempengaruhi kadang PAD-nya. Jadi orang tertarik mau jadi kepala daerah itu karena misalnya PAD lu berapa? Biasanya kan perbincangan gitu. Kalau kita klien gitu ya, PAD lu berapa? Pendapatan asli daerah. Nah, pendapatan asli daerah itu kan ada unsur-unsurnya lah ya. Ada banyak. Nah, jumlah pendapatan asli daerah tersebut kadang jadi
stimulus ya apa jadi daya tarik seorang kandidat atau partai untuk menguasai kota kabupaten atau provinsi. Seperti kita pernah bantu apa dulu di Papua Barat ya, Bintuni, Teluk Bintuni. PAD-nya besar karena daerah tambang ya. Daerah migas. Nah, daerah migas dia punya dan dia ya apa calon bahkan sudah di statement sama Pak Presiden ya. Itu adalah ibu kota yang paling bukan ibu kota, Teluk Bintuni ini adalah kabupaten yang pendapatannya besar. Jadi kenapa? Karena memang di situ ada kawasan eksplorasi migas. Migas ya. Walaupun kita melihat di sana sih nggak semuanya, belum semuanya sejahtera, masih ada yang tertinggal. Ya, betul. Apalagi lu kan kita ke daerah-daerah lu. Ya, kita nyebrang ke termasuk sampai ke suku-suku pesisir dan yang pulau apa itu, Pulau Babu, pulau lain-lain. Bayangin kan lu kan kalau nggak salah Jepang aja kagak jadi masuk Bintuni. Gagal masuk Bintuni karena gagal mendarat. Terus diserang sama nyamuk, betul ya? Iya, diserang sama. Jadi nyamuk. Kalau sudah kita itu lupa saya naik perahu nyebrang ke satu distrik pelosok. Balik itu sudah jelang matahari terbenam. Itu kalau ternyata gagal keluar sebelum malam, badan itu harus diolesin sama solar. Biar nggak digigit nyamuk. Jadi bilang lo kalau bawa obat apa minyak autan cari puspa autan nggak ngaruh. Itu nyamuk masuk sampai telinga aduh. Jadi pokoknya dia busuknya gila kan? Gila. Dan itu gelap ya? Lu tabrakan? Ya, kapal sempat tabrakan. Nanti kita cerita di episode lain lah. Ini kita kembali ke keunikan di pilkada. Jadi selain DPT yang unik tadi, ada juga luas wilayah. Misalnya nih, kita pernah membantu di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur ya, Berau ya, Kalimantan Timur. Pas kita datang ternyata luasnya hampir sama dengan Jawa Barat itu. Padahal dia hanya kabupaten dan DPT-nya kecil. Dan bensinnya lebih susah. Ya, antri bensin. Jadi unik pilkada ini dari faktor DPT. Tapi kalau kemarin lihat Berau ternyata jadi destinasi wisata ini eksotik ya. Kalau kita lihat bule-bule banyak ke situ. Kalau kita lihat di internet kan yang terkenalnya itu Derawan sama Maratua. Maratua. Cuman pilkadanya kan nggak di sana. Pusat suara itu di ini apa namanya? Tanjung Redep ya. Jadi unik. Terus masuk ada daerah yang belum ada internet, ada yang sudah melek sosmed dan lain-lain. Maka cara memenangkan pilkada di satu tempat belum tentu applicable di tempat lain gitu ya. Termasuk kita juga pernah punya pengalaman di Kota Sukabumi. Kota Sukabumi ya. Itu berapa kecamatan gue lupa ya, 5 apa berapa ya? Kecil Kota Sukabumi. Tapi kemarin baru beberapa hari yang lalu kita diskusi sama wali kota ex wali kota Cimahi ya. Pak Ngadiana. Ternyata cuma 3 kecamatan. Ya, Cimahi jadi lebih kecil, 3 kecamatan. Jadi 3 kecamatan, bayangin. DPT 200-an ribu kalau nggak salah. Ya, jadi dikit banget itu kecil. Dan Cimahi teritorinya itu kepotong sama daerah militer. Betul. Jadi itu kecil lagi. Menurut gue sih Cimahi salah tiga nih nggak? Salah tiga kan kecil juga. Salah tiga kecil juga tuh. Kecil. Dia mayoritas ya. Walaupun biasanya kota-kota gitu jadi kota-kota destinasi wisata ya. Salah tiga kan dingin, oke lah, keren. Terus kemudian ada juga memang kota-kota yang metropolis ya, model kayak Solo. Dulu kita bantu Solo. Iya, kita sempat bantu. Itu kita bantu Solo itu memang ini ya, bahkan ada daerah yang memang diketok pintunya susah ya. Karena karakter di tiap daerah ini beda-beda ya. Iya, ada juga di beberapa kota lain tim kita ngetok pintu itu ditawarin makan, bahkan ada yang ditawarin jodoh. Betul, yang di mana? Yang surveyor kita sampai jatuh naik motor. Itu di Bangka. Di Bangkanya, Pulau Bangka itu survei Provinsi Bangka Belitung. Pilgub Babel waktu itu. Itu kan jauh banget ya. Iya. Dan itu ada 2 pulau besar, yaitu Bangka dan Belitung. Belitung tuh yang kita lihat di
Laskar Pelangi, itu Belitung. Bangka itu nggak kalah eksotis. Di situ ada MXGP waktu itu ya. Pangkal Pinang itu keren juga di sana. Terus ada ya inilah sebenarnya Bangka ini yang ada angkutan ferry dari Sumatera Selatan. Oh, kan dulu satu provinsi nih, dulu kalau Belitungnya jauh. Gitu. Kira-kira ini pernak-pernik pilkada. Ini baru pengantar dong, nanti mungkin di sesi episode selanjutnya kita bahas tuh detail. Artinya kita punya insight banyak. Salah satu insight yang sebenarnya gua nggak lupa sampai sekarang ini adalah ini jokesnya Wahyu. Yang Wahyu demen. Wahyu siapa ini? Ini orang nggak tahu. Wahyu ini demen. Dia kalau didapat cerita ini deh. Ada kepala daerah dipilih, kemudian dia pidato. Kita akan bangun pabrik tekstil di sini. Iya. Ajudannya nyamperin. Pak, kurang es. Oke, kita tambah bangun pabrik es. Nah itu cerita ini adalah cerita produk pilkada. Cerita legenda ya. Pilkada. Tekstil kurang es, harusnya tekstil. Jadi kan, tapi pesannya itu di pilkada itu nggak harus jadi yang paling pintar. Menang nggak harus jadi yang paling pintar. Termasuk di pilpres kemarin mungkin ya. Di setiap pilpres menurut gua. Di setiap pilpres nggak selalu yang pintar. Harus jadi yang paling banyak dipilih. Yes. Dipilih ini kan gimana caranya? Beda-beda. Termasuk kayak gini. Lo inget gak waktu Kota Bandung? Dulu Ridwan Kamil ya? Yang mana nih? Yang Ridwan Kamil Kota Bandung? Pertama kali banget. Orang belum ada yang kenal Ridwan Kamil. Tiba-tiba Ridwan Kamil mau nyalon jadi Kota Bandung. Kita dampingin beliau gitu ya. Terus kemudian di survei pertama itu berapa lo inget ya? 11 bulan sebelum pemilihan 4%. Stabilitas. Surveinya pas Ramadan tuh, inget gue. Mau Lebaran. Jadi 2011. Jadi expose-nya itu besok Lebaran kita expose ke Ridwan Kamil. Jadi angkanya cuma 4%. Tapi kemudian akhirnya dia bisa menang berapa? 44%. 44% dengan 8 kandidat. Nah ini menurut gua salah satu hal yang sebenarnya pilkada nothing impossible. Siapa orang dulu kenal Ridwan Kamil aja nggak? Kalau nggak salah di survei pertama kalah sama Sule kan? Popularitas. Sule bahkan dengan beberapa incumbent waktu itu ya, istri wali kota, Sekda. Tina Talisa. Tina Talisa sempat masuk. Siapa lagi saya lupa. Terus istri wali kota, Sekda. Termasuk dengan wakilnya sendiri kalah popularitasnya dengan beberapa opsi dari PKS. Betul. Nah jadi maksud gua pilkada itu pernak-perniknya macam-macam, tapi memang ada kota-kota yang kritis. Kayak kritis itu dalam artian warganya kritis. Oke. Jadi dia misalnya Jakarta gitu. Jakarta nggak bisa tuh kita nggak pakai janji. Iya. Bandung nggak bisa kita nggak pakai janji. Iya betul. Janjinya apaan tuh harus ada tuh. Tapi belum tentu yang cara yang bisa dipakai di Bandung ini bisa dipakai di Garut misalnya. Meskipun Garut cuma 2 jam. Kita pernah kan Garut kan? Kita pernah. Pilkada Garut kita pernah. Berapa kali belum? Akhirnya pilkada Garut tuh yang kita dampingin pernah menang ya gitu. Terus itu tuh juga nggak sekali tuh mempelajari kontur Garut. Kenapa? Karena Garut gede banget. Gede banget. Kita lewat Kabupaten Bandung ini yang pas kita ada longsor dulu. Talegong. Oh, Garut Selatan. Itu Garut Selatan. Itu lewatnya Kabupaten Bandung. Tapi kita lewat Kabupaten Bandung juga ya. Recekek ke sana terus Calengka. Itu kan juga Garut juga. Iya, luas. Jadi luas banget. Bahkan ada lautnya juga ya. Gaselah. Ya. Ada Garut Selatan. Itu gede banget dan ini kontur masyarakatnya beda-beda. Betul sekali. Beda-beda kayak yang di Talegong itu kalau nggak salah dulu kalau udah musim hujan begini dia tertutup aja karena longsor kan. Nggak ada angkutan, nggak ada apa-apa. Nggak bisa sekolah dan lu inget ya sekolah jalan berkilo-kilometer lewat jalan longsor. Kita pernah nganterin SD pulang sekolah. Gitu. Nah, jalan naik gunung. Nah maksud gue itu itu beda bahasanya. Nggak mungkin kita ngomong di depan audiens masyarakat. Nggak mungkin kita ngomong smart city. Smart city yang dikorupsi
Aduh. Bandung. Gue kenal itu Smart City itu. Kenapa kok bisa korupsi sekarang ya? Ya oke lah. Itu tadi beberapa keunikan, contoh doang ya, beberapa contoh keunikan di pilkada akan kita eksplor lagi di episode-episode mendatang. Jadi di episode mendatang mungkin kita juga udah ada beberapa narasumber yang komit mau hadir, misalnya calon wali kota, atau ex wali kota, ex bupati, termasuk ada pengamat dan lain-lain gitu. Ini kan kalau kuliah nih pengantar pilkada nih. Oh iya, mata kuliah pengantar pilkada. Pengantar pilkada ini kan biasanya dua SKS. SKS pengantar. Ya kan pengantar pilkada. Nanti apa namanya? Sisanya penugasan aja lah. bikin paper aja. Nanti kita akan datang kuliahnya, perkuliahannya. Jadi kita akan datang ada narasumber, dan narasumbernya macam-macam ya. Bisa jadi tim kreasi, tim kreatif. Bisa tim kreatif, tim sukses, calonnya sendiri hadir atau dari perwakilan partai. Gitu. Pokoknya kita obrak-abrik lah. Tim sosmed, tim sosial media. Tim sosmed ya. Sekarang kan udah ramai itu. Terus ada wardrobe. Oh ya, tim apa? Tim apa? Iya, wardrobe. Jadi ada beda-beda kan wardrobe-nya loh, lihat kita ya beda-beda. Dan kita ngalamin loh itu wardrobe, ada yang model gimana tuh ada semua. Ada yang pakai jas, ada yang koko. Siapa? Polo shirt. Itu juga hasil survei, ingat, Bos. Jadi itu hasil survei. Terus kemudian gestur. Ada yang banyak niru Pak Jokowi juga pakai baju putih lengan digulung. Iya, ada. Tapi nggak menang. Ada yang di Bogor diplek niruin Ridwan Kamil. Oh iya, kabupaten. Kota. Sampai logo kampanye gitu. Jadi memang padahal itu kan kerja kreatif begitu nggak. Dan gua lihat ya kan orang-orang kreatif itu nanti kita undang orang sedih banget kan orang-orang Jadi belum tentu hal yang laku di satu daerah, laku di daerah lain itu ini rumus utama lah. Ada juga yang laku kayak Bandung, Solo, ingat kan? Solo sampai dibahas kan dulu, walaupun ya nggak menang gitu ya. Oke, itu mungkin ya pengantar episode pertama. Kita akan sering nanti eksplor lebih banyak di episode selanjutnya. Ini belum ada tagline, belum ada yel ya program ini. Langsung kita tutup aja ya. Oke, ketemu lagi di formasi 582 berikutnya.